saya ini Laksamana pertama Pak, saya staf khusus Bapak Kasat. Ya, dalam ini saya mencoba menjembatani supaya masyarakat di daerah itu bisa tahu informasi tentang teknologi pertanian. Dan kebetulan saya berlatar belakang teknologi informasi, dan kami punya kolaborasi dari teman-teman dari Korea, dan kami melihat ada suatu teknologi ya, di bidang pertanian, terutama drone untuk pertanian yang bisa diimplementasikan di Indonesia. Ya. Karena ada beberapa kelebihan di sini yang ternyata cukup signifikan. Ya. Kami melihat pengelolaan pertanian di Indonesia ini sudah saatnya lah untuk bisa menerapkan smart farming, atau bisa katakan pertanian presisi dan berkelanjutan. Ya, jadi kenapa di dalam tema sekarang ini temanya adalah teknologi bersinergi dengan alam, atau teknologi alam bersinergi, ya, untuk mewujudkan pertanian yang modern dan berkelanjutan. Apa itu kata arti modern? Modern itu adalah kita bisa mengadopsi teknologi agar supaya memiliki kelebihan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian. Ya, sebagai contoh misalnya dengan drone ini ya, kita akan lebih efektif ya, tidak lagi tenaga manusia. Satu misal untuk melakukan spraying ya, atau penyemprotan ya, atau seeding atau penyemaian, dan juga fogging ya. Kebetulan di teknologi yang ada sekarang ini kita bisa membuat satu drone saja dengan memanfaatkan menjadi 3 fungsi sekaligus. Sangat efektif sekali ya. Dengan kita bisa melakukan penyemaian, dengan kita bisa melakukan pemupukan, dengan kita bisa melakukan pengabutan ya, maka petani akan lebih efektif dalam konteks satu tenaga kerja. Misalnya tenaga kerja yang seharusnya 1 hektar dia bekerja dalam kurun waktu 1 hari, dengan drone kita cuma 20 menit ya, begitu efektifnya pekerjaan manusia yang bisa tergantikan dengan drone. Yang kedua, dengan drone kita akan bisa lebih efektif dari setiap titik yang akan dilakukan penggunaan drone ini, akan lebih betul-betul menyebar rata. Kalau dengan manusia misalnya kita bekerja 30 menit, 1 jam capek, kemudian kita nggak bisa lagi melakukan pada tempat-tempat yang lainnya. Tapi dengan drone berbeda, sangat berbeda sekali. Ya, ada efisiensi pekerjaan, ya, efisiensi biaya. Ya. Kemudian ada lagi hal yang penting lagi, dengan drone ya, tumbuhan ini akan lebih bagus, lebih berkembang dengan baik. Contoh dengan penggunaan produk nano, satu misal ya. Produk nano, pupuk nano yang saya maksudkan adalah pupuk nano organik ya. Ya, dengan pupuk itu pada saat dengan drone, maka butir-butir pupuk tersebut akan bisa tidak hanya ke dalam akar, tapi juga ke dalam batang dan daunnya ya. Penyerapannya akan lebih merata ke semua tempat. Demikian. Dan juga kita bisa melakukan pendataan database. Di setiap drone akan ada kamera surveillance ya. Kemudian kita bisa juga lakukan hama, misalnya hama tikus. Dengan drone kita ada sensor. Sore hari kita akan terbangkan drone, kita akan tahu di daerah mana saja, wilayah mana saja yang ada tikusnya, ada hamanya ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pengelolaan, gimana caranya tikus di sini tidak berada di sana. Satu dengan bahan-bahan tertentu, dan kedua yang paling penting yang mungkin teknologinya belum ada, itu apa? Dengan ultrasonik. Nah, drone dengan ultrasonik ya, kita punya teknologinya, sehingga pada saat kita nyalakan suara itu, nanti tikus-tikus akan tidak akan berada di sana. Ini itu adalah beberapa contoh ya. Dan juga ada lagi dengan fogging, Pak. Ada satu lagi fogging. Fogging ini kalau kita gunakan herbisida satu misal, atau kita gunakan alat untuk penyemprotan supaya tidak ada nyamuk ya, baik itu di daerah pertanian atau perkebunan atau di kelapa sawit, akan lebih mudah sekali.
hanya dengan satu truk saja. Pak Yud, apakah dengan penggunaan drone ini juga untuk menarik minat petani muda, petani milenial, Pak? Sangat betul sekali ya. Tadi saya mendengar juga anak-anak saya pada nggak mau bertani dan sebagainya. Nah inilah saya salah satu cara saya akan coba anak-anak muda itu untuk bisa, ayolah di sini ada teknologi, kalian menggunakan drone untuk menggantikan pekerjaan orang tua kalian untuk melakukan tindakan di sawah ya. Tidak usah masuk sawah, cukup di pinggir sawah, start tombol dimainkan, maka drone akan berjalan, bisa secara otomatis ya, ataupun kita kendalikan sendiri. Jadi anak-anak muda sudah mulai ada minat ke sana. Nah, yang kedua apa? Dengan drone maka ada pendapatan yang lebih besar ketimbang sebelumnya. Ya kalau orang melihat, waduh kalau aku bertani pendapatannya cuma sekian, lebih baik aku bekerja yang lain. Nah begitu kan anak-anak sekarang. Nah, kalau sudah melihat bahwa dengan pemanfaatan teknologi dengan drone maka pendapatannya akan lebih besar, mereka akan bilang, oh aku lebih baik jadi petani saja kok. Ya cukup nih, ya satu kali panen saya bisa mendapatkan uang sekian cukup besar karena ada satu peningkatan produksi ya. Nah ini demikian juga, sehingga kita berharap bagaimana caranya generasi muda ini bisa terlibat di sana. Kemudian pengelolaan website suatu misal ya, anak-anak muda di satu daerah ya, di Klaten ini, ayo kita kerahkan beberapa anak muda ini loh cara mengelola website di bidang pertanian. Kita lakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir, semuanya serba smart menggunakan teknologi. Kita gunakan AI, kita gunakan blockchain, kita gunakan IoT. Nah demikian ya. Siap. Ada lagi pertanyaan? Sudah. Terkait sekolah tadi Pak. Oh, sekolah, oke baik. Pak, mau nanya Pak, teknologi ini Pak di Indonesia sendiri sejak kapan adanya? Bah, kalau saya dari baru-baru kali ini Bu saya bisa temukan teknologi dengan penggunaan 3-in-1 ini. Ya kan? Sebelumnya tahun yang lalu pun kami belum tahu. Ya, sebenarnya Indonesia masih baru sekali. Ya, beberapa tahun terakhir ini memang ada drone, ada. Tapi yang saya pribadi bisa temukan tahun ini saya tahu ada di Korea ternyata ada suatu teknologi yang cukup luar biasa. Dalam satu platform ada 3 fungsi ya, dan dan kemudian bagi masalah sekolah tadi ya. Nah masalah sekolah nanti per Januari tahun depan kita sudah membuat namanya sekolah drone ya, atau Indonesian Drone Academy ya, kita tadi ikut sekolah bagaimana mengendalikan drone, tapi bukan hanya mengendalikan saja ya drone sebenarnya, karena bicara masalah mesinnya, bicara masalah peralatannya, bicara masalah teknologinya, kemudian analisisnya, banyak sekali. Petani untuk ini baru pertama kali, Klaten ada yang pertama kali di sini ya, belum ada untuk teknologi yang baru sekarang ini, belum ada, karena kami yang baru pertama kali memasukkan, kami bantu ke masyarakat seperti itu. Jadi bersyukur Klaten jadi tempat pertama yang kedapatan untuk mendapatkan demonstrasinya. Saya muat itu ada 16, 20 dan 40, 50. Jadi itu kita bisa modifikasi semua. Bisa modifikasi dan bahkan kita bisa angkut barang ya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bisa juga. Kalau penerapan teknologi tepat gunanya Pak di Indonesia itu seberapa besar potensi pasar untuk penggunaan drone ini seperti apa? Wah sangat luas sekali, sangat luas sekali. Ya karena memang masih belum banyak dan belum tersosialisasikan secara meluas di seluruh daerah terpencil ya, saya pikir demikian. Dan nanti bisa kita bayangkan jumlah lahan pertanian begitu luasnya, bisa dibutuhkan berapa drone. Pemerintah pun juga sudah Kementan pun sudah akan melakukan pengadaan ini, sangat luar biasa sekali dari pemerintah. Dan nanti ke depan tahun ini Kementan sudah membeli cukup banyak, ya, ratusan drone sudah dibeli oleh Kementan. Tahun depan akan lebih banyak lagi, bahkan ribuan lagi, dan semua untuk masyarakat Indonesia. Waduh, nanti bukan kami, saya nanti ada khusus dari mereka. Saya tidak closing statement Pak, dengan adanya penerapan teknologi drone ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas Pak di Indonesia. Harapannya seperti apa? Harapannya seperti apa? Harapan saya adalah satu, masyarakat bisa terbuka, generasi muda bisa lebih terbuka, memahami dan mau terjun. Ya. Ketiga, terjadi sinergitas antara pemerintah, swasta, dan petani. Karena drone ini membutuhkan keterlibatan mereka semua. Ya. Drone tidak bisa digunakan hanya petani saja, tidak bisa. Drone tidak bisa hanya swasta saja, tidak bisa. Pemerintah juga harus. Dan pemerintah sudah
sudah start berjalan untuk melakukan itu. Kita tinggal menunggu bagaimana ke depan masyarakat akan lebih bisa membuka diri. Mari, saya ingin adalah masyarakat itu melihat, jangan melihat perkembangan teknologi ini sebagai hambatan, tapi justru sebagai sesuatu yang akan membantu, ya kan? Dan jangan sampai teknologi ini akan menghancurkan alam, tidak. Tapi justru bagaimana teknologi bisa mengelola alam untuk berkelanjutan, ya kan? Itu yang penting, ya. Oke, Pak, nama lengkapnya Pak Yudi Cukup, Yudi Janto. Yudi Janto selaku Kami secara pribadi, saya pekerjaan saya sebagai staf khusus Angkatan Kepala Staf Angkatan Laut. nomor WA 08. Nanti. Oke. Luar biasa Bapak dan Ibu. Tepuk tangan Uji coba semuanya.